Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi yakulu Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa rattilil Qur'ana tartila. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadinil qail khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Al-hadis atau kama qala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid bihi lisani yahdi bihi qalbi, amma ba'du. Baik pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini yaitu Musafaha SBQ yang dalam materi makharijul huruf. Tentunya para pemirsa, di sini kami akan menghadirkan materi yang berkaitan dengan pembelajaran Al-Qur'an. Seperti yang kami sampaikan tadi di muqaddimah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila, di mana kalau bahasa kita yaitu tartilkanlah Al-Quran itu dengan setartil-tartilnya. Dan memulainya ketika membaca Al-Quran. Maka dari sini para ulama ahlul Quran mengatakan mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah, yang artinya ketika dalam suatu kelompok ada satu orang yang mempelajari ilmu tajwid, maka kelompok yang lainnya tergugur oleh kelompok yang mempelajari ilmu tajwid tadi. Namun para pemirsa Sisma TV, mempraktikkan membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain setiap orang Islam. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, langsung saja ke materi makharijul huruf, di mana yang kita ketahui sanad yang kami ambil dari Murabbi Arwahina Kiai Haji Muhammad Basri Alwi, pengasuh pesantren Al-Quran, bahwasanya makharijul huruf menurut Asy-Syaikh Jazari atau Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Jazari mengatakan bahwasanya makharijul huruf itu ada 5 bagian. Yang pertama yaitu al-jauf. Al-jauf bahasa Arab yang artinya rongga mulut. Rongga mulut. Yang kedua yaitu al-halqu. Al-halqu itu bahasa Arab yang artinya tenggorokan. Kemudian yang ketiga yaitu al-lisan, yaitu lidah. Maaf ya, kami tunjukkan lidah itu, ini lidah. Nah itu masuk urutan yang ketiga. Kemudian asyafatain atau 2 bibir. Nah 2 bibir. Kemudian yang kelima yaitu al-khayshum, yaitu dalam hidung. Nah yang saya sebutkan tadi mulai dari rongga mulut al-jauf, al-halqu tenggorokan, al-lisan lidah, asyafatain 2 bibir, dan al-khayshum dalam hidung, itu semuanya mengandung huruf-huruf hijaiyah, atau huruf-huruf ini ketika keluar maka disebut makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Dan kita sama ketahui bahwasanya huruf hijaiyah ini berjumlah 28. Nah, para pemirsa, 28 inilah yang akan keluar dari 5 tempat yang saya sebutkan tadi. Nah, tentunya lebih jelasnya kita akan terangkan satu persatu dari makharijul huruf tadi. Yang pertama, para pemirsa, para pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah, yaitu al-jauf. Nah, al-jauf ini para pemirsa
atau rongga mulut itu, rongga mulut ya, rongga mulut itu keluarnya huruf mat atau yang disebut a, i, u. Kami ulang, makhrijul huruf ini yang pertama adalah rongga mulut atau disebut al-jauf, yaitu tempat keluarnya huruf mat. Huruf mat itu adalah huruf panjang. Sehingga huruf panjang ini sudah maklum, yaitu a, i, u. Nah, itulah dari huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut atau al-jauf. Jadi hanya 3 tadi, a, i, u. Nah, kemudian para pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah, kelompok yang kedua atau bab yang kedua yaitu al-halqu. Nah, al-halqu ini artinya tenggorokan. Nah, di dalam tenggorokan kita ini ada 6 huruf yang keluar dari namanya al-halqu. Namun dari tenggorokan kita ini ada 6 huruf yang dibagi menjadi 3 ya. Dibagi menjadi 3. Nah, 3 huruf ini, 3 kelompok ini ya, itu masing-masing ada di atas, ada di tengah, ada di bawah ya. Kemudian tenggorokan bagian atas, nah atas ya, ada tengah, ada dasar. Tenggorokan bagian atas itu tempat huruf gha, kha. Nah, pemirsa bisa dicoba dipegang tenggorokannya, ketika mengucapkan huruf gha, kha akan terasa. Nah, disinilah tempat huruf gha sama kha. Kemudian agak turun tenggorokan bagian tengah, di situ ada huruf a sama ha, bersih. A, ha, bersih. Kalau agak naik ada titiknya, gha, kha, tidak bersih lagi. Nah, itulah tempat huruf a sama ha di tenggorokan bagian tengah. Kemudian para pemirsa yang di pangkal tenggorokan, ya pangkal tenggorokan hampir ke dada, ya masih masuk tenggorokan ya, itu tempat hurufnya a sama ha. Bisa dicoba atau dipegang ya. A, ha itu ada di tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan. Nah, para pemirsa, untuk lebih mengena tentang huruf-huruf tersebut ada beberapa contoh yang kami hadirkan di sini. Coba kami bacakan ketika ada mengucapkan huruf a. Wa antum, a. Wa antum. Kemudian lain hurufnya atau lain contohnya ilaika, i. Ilaika. Kemudian kalau pakai huruf pakai harokat dhammah sama u. Unzila, unzila. Nah, itu huruf hamzah atau alif. Kemudian tetangganya yaitu huruf ha. Temannya huruf alif adalah ha. Nah, ha di sini sama pangkal tenggorokan. Kalau kita praktekkan di dalam sebuah ayat begini, Haruna, bisa dirasakan Haruna, begitu. Atau di kata atau kalimat atau ayat yang lain, Diyarihim, Diyarihim. Nah, begitu pemirsa. Selanjutnya kita geser lagi ke atas atau tengah ya, daripada pangkal tadi geser lagi ke atas. Itu namanya tengah-tengah tenggorokan, tempat keluarnya huruf a sama ha. Kita praktekkan dalam bentuk ayat. A. Fa'ala rabbuka, fa'a. Nah, dari tengah. Fa'ala rabbuka. Nah, kemudian ayat lain buahnya
kita sodorkan dua contoh cukup. Nasta'inu. Nah, beda sama a atau alif. Kalau a agak ke bawah, agak ditekan menjadi, agak digeser ke atas menjadi a. Nah, pemirsa harus memahami dua huruf ini yang sama seperti terdengarnya namun beda tempatnya. A pangkal, a agak ke atas. Nah, begitu para pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah. Temannya huruf A yaitu H. Nah, H ini bersih, nggak boleh H. Kalau pengucapan huruf H itu agak kurang fokus, kurang mengenah pada tempatnya, maka akan jatuh kepada tempat huruf H. Nah, kenapa kok seperti ini? Soalnya ketika kita membaca Al-Quran tidak sesuai dengan tempatnya, maka yang terjadi adalah khotok jali. Salahnya salah yang merubah arti dan fatal. Nah, contoh misal, alhamdu benar. Tapi ketika kita tidak memposisikan huruf H pada tempatnya, agak jatuh ya ke tenggorokan bagian bawah, maka pengucapannya menjadi alhamdu. Nah, ini akan menjadi salah arti dan merusak dari bacaan Al-Quran tersebut. Na'udzubillah min dzalik, teruntuk hal seperti itu. Makanya mempraktekkan membaca Al-Quran itu adalah fardu ain setiap orang muslim. Nah, baik para pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita geser ke atas atau tenggorokan bagian atas, namanya al-halku yang paling atas, a'la. Nah, itu ada huruf gha sama kha. Gha, kha. Bisa kita pegang untuk melihat getarannya. Gha, kha. Nah, ada di rongga bagian atas. Nah, kalau kita praktekkan ke contoh ayat, yaitu yarghabu. Yarghabu. Nah, terasa. Kemudian di ayat atau contoh yang lain seperti ghilmanun, atau kita pakai dengan harokat dhammah, ghutsaan ahwa. Nah, terasa. Kemudian temannya ghain yaitu kha. Nah, kha ini ya agak seperti, maaf ya kalau bahasanya itu terdengar seperti orang lagi mendengkur ketika tidur. Kha. Nah, kha. Nah, kita praktekkan ke contoh khairul laka. Khairul laka. Pun juga demikian, jangan sampai terlepas huruf kha ini turun menjadi ha. Khairul laka. Menjadi ghain tetangganya. Padahal kha pengucapannya harus sesuai dengan tempat huruf keluarnya di atas. Kha. Nah, nanti akan ada pembagian tempat huruf secara detail. Nah, huruf kha ini sehingga terdengar seseorang yang tidur sedang mendengkur. Nah, agak unik ya, tidur mendengkur. Kha. Nah, ketika membaca Al-Quran tidak mengucapkan seperti tadi, ya berarti khotok jali atau mengucapkan hurufnya tidak sesuai dengan tempatnya. Na'udzubillah min dzalik, kalamullah yang kita baca harus memang benar-benar bacanya tepat dan benar, sehingga yang disabdakan Sayyidina Ali tadi, huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menuju yang ketiga yaitu
Al-lisan. Nah, al-lisan ini banyak sekali hurufnya, dari 28 huruf hijaiyah, mulai dari alif hingga ya, itu jumlahnya 28. Nah, 21 huruf itu masuk semuanya kepada al-lisan atau lidah. Nah, lidah itu sama-sama kita ketahui yang bisa merasakan lidah tidak pernah berbohong, ya, karena merasakan sesuatu itu, ini asin, ini pedas, ini kecut, dan lain sebagainya, itu lidah. Nah, di dalam lidah ini, para pemirsa Sisma TV yang berbahagia, ada 21 huruf. Huruf terbanyak sendiri dari 28 huruf hijaiyah masuk ke dalam al-lisan, yaitu lidah. Dan masing-masing dari 20 huruf ini dikelompokkan menjadi 2. Ya, 10 di bagian kiri, dan ada juga yang di tengah, ada juga yang di sebelah kanan. Nah, para pemirsa Sisma TV yang berbahagia, al-lisan ini huruf-hurufnya, ya, 21 huruf ini, ya, yang pertama qaf, kaf, jim, shin, ya, dod, lam, nun, ro, to, dal, ta, dho, tha, dzal, shod, zai, dan sin. Nah, 21 huruf ini semuanya keluar dan harus keluar dari lidah ini. Haji Nasrullah Alwi yang di dalam kitab Miftahul Huda fi Ma'rifatil Waqfi wal Ibtida, huruf qaf tersebut